Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Ada suatu hal yang menarik yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini seputar kegiatan saya mengenai perawatan luka. Ya, dimana ada yang menyampaikan kepada saya kemarin bahwasannya menjadi perawat luka itu mudah sekali, ya. Hanya mencuci luka, memberikan salep, lalu mendapatkan uang. Ya, hal itu yang kemarin sempat ada yang menyampaikan seperti itu, dan it's okay, nggak ada masalah ya kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebenarnya ya menjadi praktisi perawatan luka itu bukan hanya sekedar datang, ya, merawat lukanya, tutup, kita mendapatkan jasa, ya, mendapatkan uang jasa ataupun mendapatkan bayaran dari pasien. Ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang biasa kita hadapi. Dan ingat, perawatan luka itu bukan hanya 1 hari, 2 hari sembuh. Ya. Butuh waktu dan butuh proses. Ada yang perawatan sampai berbulan-bulan, ada yang perawatan sampai tahunan ya. Luka yang awalnya sembuh, luka kembali, sembuh, luka kembali ya. Yang itu merupakan suatu PR juga bagi kami sebagai praktisi perawatan luka. Ya. Dan apa sih sebenarnya kendala-kendala yang sering dihadapi oleh para perawat luka ini yang biasanya langsung pergi ke rumah pasien, ngobrol dengan keluarga, apakah lukanya sudah sembuh atau belum ketika ditanya apa kendalanya ya. Ingat, merawat luka itu juga butuh komunikasi yang baik, ataupun saya bilang itu adalah bagaimana memberikan rasa nyaman terhadap pasien ataupun memberikan komunikasi yang baik, informasi yang baik tentang kondisi-kondisi dan juga hal-hal yang support terhadap proses penyembuhan pada lukanya. Dan ingat, menjadi perawat luka, kita merawat luka itu hanya 2 jam. Maksimal 2 jam atau 3 jam ya kan. Akan tetapi selepas itu yang menjadi faktor penting juga adalah support terhadap proses penyembuhannya, adalah peran bagaimana keluarga bisa memberikan edukasi, memberikan nutrisi, memberikan uh, support terhadap activity daily living-nya. Itu juga akan berpengaruh. Ya, ada kasus di mana ketika kita sudah merawat luka sebaik mungkin, ya pasien bilang kalau sudah mengkonsumsi nutrisi yang baik, kenapa mas lukanya kok tidak sembuh-sembuh? Ya apakah perawatannya jelek, apakah perawatannya gak bagus gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kan sering kita temukan di lapangan ya. Apakah nantinya hal tersebut juga menjadi suatu alasan pasien untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada kita ataupun komplain ya terhadap bagaimana proses perawatan luka. Dan ya, kita tidak tahu di lapangan ternyata walaupun pasien seperti bilang seperti itu, ternyata di balik itu kan pasien tidak mengkonsumsi ataupun tidak menjalani apa yang kita sampaikan terhadap pasien tersebut. Hal itu juga nantinya berpengaruh. Dan bagaimana sikap kita sebagai perawat luka? Apakah eh, kita hanya berdiam diri saja atau ya maaf Pak Bu, ini saya sudah semaksimal mungkin karena lukanya sulit gitu kan, jadi agak lama. Jadi bagaimana? Apakah perawatannya mau sampai di sini atau diteruskan saja ya? Hal-hal tersebut kan sering terjadi. Bagaimana kita menyikapi tekanan-tekanan dari keluarga pasien, dari pasien tersebut, ataupun ada kasus di mana pasien yang pokoknya dirawat. Ya, paham ya, pokoknya dirawat. Ketika kita datang ke rumah, kita datang, assalamualaikum, pasien mempersilahkan kita untuk merawat, ya sudah, bagaimana caranya kita merawat pasien tersebut agar sembuh ya. Oke, kalau lukanya di posisi yang bagus, contoh di kaki atau di tangan gitu. Kalau kita menemukan pasien dekubitus dengan
pasien yang tingkat kesadarannya menurun, ya, yang memang secara activity daily living harus dibantu total, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memiringkan pasien sendiri, kita harus membersihkan BAK-BAB pasien sendiri, kita harus eh, membuka pampers pasien, ya kan, bagaimana pasien agar bisa miring sendiri, dan bagaimana perawatan kita agar maksimal ketika tidak ada bantuan dari orang lain. Itulah kesulitan-kesulitan yang sering kita hadapi, dan masih ada yang bilang kalau menjadi perawat luka itu gampang gitu kan. Datang, merawat, tutup, pulang, sudah dapat uang, ya, seperti itu. Ingat, banyak hal yang mungkin tidak diketahui oleh para pemirsa sekalian ataupun para pasien nih khususnya, karena memang hal-hal yang biasa yang sering ditemukan di lingkungan ataupun di lapangan, ya. Banyak sekali tuntutan-tuntutan kepada saya khususnya ketika kita merawat pasien luka diabetes, ya, yang sudah dirawat semaksimal mungkin, infeksinya malah tambah menyebar, ya, kondisi pasien ngedrop, dan juga setelah dicek gula darahnya tinggi. Nah, hal ini yang perlu kita sama-sama sadari adalah bagaimana kepatuhan pasien terhadap semua edukasi yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan ataupun oleh perawat lukanya. Ingat, luka diabetes bukan hanya permasalahan luka saja, tapi ada beberapa faktor-faktor yang juga berpengaruh terhadap proses penyembuhan lukanya, termasuk faktor utama yaitu gula darah yang tinggi ini. Untuk mengontrol gula darah, siapa yang berperan penting di sini? Yes, pastinya adalah keluarga dan juga pasien dan juga perawatnya. Bagaimana mengedukasi pasiennya agar apa? Agar pasien tersebut dapat mengikuti semua edukasi, informasi mengenai bagaimana menjaga gula darah dan disupport oleh keluarganya. Bagaimana support keluarga ini dalam memberikan nutrisi, dalam memberikan obat untuk penurun gula darah, bagaimana memberikan insulin, dan bagaimana support secara psikologis terhadap pasien juga menentukan nantinya terhadap proses penyembuhan pada lukanya ataupun menurunkan gula darah pasien. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi kompleks kalau dalam perawatan luka diabetes. Jadi, setiap permasalahan luka, ya, treatmentnya berbeda-beda. Cara pendekatannya juga berbeda-beda, dan juga pastinya ada beberapa hal yang mungkin kami sebagai perawat juga tidak bisa maksimal dalam proses memberikan ataupun mengontrol secara langsung. Karena apa yang saya sampaikan tadi adalah kita merawat luka hanya 2 jam. 1 jam, 2 jam lah paling maksimal, ataupun 3 jam paling lama itu, ya. Nah, setelah itu yang menjadi kontrol untuk kehidupan sehari-hari selama 24 jam ataupun sampai nanti eh, jadwal untuk kontrol kembali, yaitu bagaimana cara keluarga, orang-orang terdekat, teman-teman terdekat untuk juga dapat ikut andil dalam proses support terhadap penyakit pasien. Itu juga sangat penting, dan juga bagaimana semangat pasien untuk sembuh. Karena orang sakit itu tuh, ya, kita tahu sendirilah bagaimana ketika orang itu sakit, secara psikologis juga terganggu, secara biologis juga terganggu, secara spiritual juga terganggu, ya, dan juga secara sosial, ya, pastinya akan terjadi perubahan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan itu memang dibutuhkan support secara keseluruhan agar nantinya pasien, ya, dapat menerima, dapat menjalani segala terapi yang diberikan, dan juga tetap semangat untuk melanjutkan hidupnya, dan juga tetap berdoa bahwasannya segala penyakit ini datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyembuhkan bukan kami manusia,
yang sebagai penyembuh, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Sang Maha Penyembuh. Dan dari usaha kami, dari usaha pasien, usaha keluarga, dan usaha tenaga medis, itulah sebagai bentuk ikhtiar, ya. Dan itulah yang ingin saya luruskan dan ingin saya sampaikan perihal eh, menjadi perawat luka itu mudah, gitu kan. Nah, ini sedikit curhatan dari saya, dan selamat berakhir pekan para pemirsa sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada yang menanggapi permasalahan ini. Silahkan boleh dituliskan aja di kolom komentar. Is oke, tidak ada masalah. Ini hanya sekedar cerita saja. Dan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun saran topik yang ingin dibahas, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Oke, saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.